Kedamaian di balik penyerahan diri. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan bukanlah tentang duduk diam tanpa usaha. Ia adalah sebuah kesadaran yang sangat dalam, sebuah pemahaman bahwa sekeras apapun kita berlari, langkah kita tidak akan sampai jika Tuhan tidak merestui. Orang yang memiliki keyakinan total akan tetap bekerja sekuat tenaga, namun ia berjalan dengan hati yang ringan. Ia tidak gelisah sebab ia tahu bahwa apapun hasilnya nanti, itulah takdir terbaik yang telah dituliskan untuknya. Mengenal Sang Pemilik Kehidupan. Bagaimana kita bisa percaya jika kita tidak mengenal? Ibarat seorang anak kecil yang tenang di pelukan ibunya, karena ia tahu sang ibu adalah tempat perlindungan paling aman. Begitulah seorang hamba, keyakinan sejati lahir dari perkenalan hati, bukan sekedar hafalan logika. Tuhan bukan sekedar nama yang disebut dalam doa. Dia adalah zat yang menggantungkan bumi di ruang hampa tanpa tali, yang mendirikan langit tanpa tiang, mengatur detak jantungmu tanpa perlu kau perintah. Dia melihat air mata yang kau usap diam-diam, mendengar bisikan yang bahkan belum sempat lisanmu ucapkan, dan memahami ketakutan yang kau sembunyikan dari seluruh dunia. Ketika kita mengenalnya sebagai yang Maha Pengasih, kita akan sadar bahwa setiap ketetapannya dilandasi cinta. Bahkan saat sesuatu terasa menyakitkan, di baliknya selalu ada rahmat yang tersembunyi. Tidak ada satupun skenarionya yang sia-sia. Tanda-tanda hati yang yakin. Keyakinan sejati tidak dilihat dari seberapa sering namanya disebut di bibir, melainkan dari bagaimana seseorang bersikap saat badai ujian datang. Ketenangan di tengah guncangan, hatinya tidak mudah panik. Saat rezeki terasa sempit, ia tenang. Saat doa belum terjawab, ia tidak gundah. Saat kehilangan, ia tidak hancur. Ia percaya jika Tuhan mengambil sesuatu, Tuhan pula yang akan menggantinya dengan yang lebih indah. Ikhtiar tanpa keterikatan. Ia bekerja sebaik-baiknya dan belajar sekeras-kerasnya. Namun hatinya tidak terpaku pada hasil. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia tidak berputus asa. Karena ia yakin Tuhan sedang menyiapkan jalan memutar yang lebih selamat. Hati yang tidak terpenjara dunia. Ia memandang dunia hanya sebagai titipan. Ia tidak serakah dan tidak takut kehilangan. Sebab sandarannya adalah Tuhan, bukan harta atau kedudukan yang rapuh. Puncak kepercayaan tawakal. Tawakal adalah bentuk tertinggi dari perjuangan spiritual. Saat seseorang mencapai titik ini, keajaiban mulai bekerja. Pertolongan seringkali datang dari arah yang tak terjangkau oleh logika, seperti air yang memancar dari sela-sela batu. Ketika hati berserah sepenuhnya, Tuhan mengambil alih urusan tersebut. Beban hidup menjadi ringan karena kita tidak lagi memaksakan ekspektasi duniawi. Kita menjadi mudah melihat hikmah. Ujian bukan lagi hukuman, melainkan proses pendewasaan. Melawan keraguan. Keraguan adalah bisikan halus yang bertanya, benarkah Tuhan mendengar doaku? Jika dibiarkan, ia akan menjadi kecemasan. Lawanlah ragu dengan mengingat kembali keajaiban-keajaiban kecil yang pernah kau alami di masa lalu. Sadarilah bahwa Tuhan yang menolongmu kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan menuntunmu hari ini dan esok. Latihlah jiwa untuk berkata, jika ini yang terbaik menurutmu, maka aku pun ridho. Sebab apa yang tidak kita sukai, boleh jadi itulah yang menyelamatkan kita. Hadiah terindah di dunia ini bukanlah kemudahan hidup atau kelimpahan materi, melainkan hati yang tenang.
hati yang tidak mudah takut dan tidak mudah marah, hati yang yakin tahu kemana ia harus pulang dan tahu siapa yang selalu menuntunnya. Tanamkanlah dalam jiwa keyakinan yang tak tergoyahkan, agar tak lagi cemas pada hari esok yang belum tiba dan tak lagi menyesali hari kemarin yang telah berlalu. Tuntunlah langkahku untuk selalu percaya bahwa di setiap hembusan nafas ada rencanamu yang jauh lebih indah dari semua mimpiku. Di sanalah Tuhan memberikan kedamaiannya yang abadi.